Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami adalah kelompok 6 Fokus Group Discussion IAS LC Undra yang beranggotakan Andi Makfira, Aulia Febriana, Eka Sulistiawati, Fariza, Irena Dwi Mulyaning Tias, Maulina Ningsih, Nandita Widya Hapsari, Nur Laili Karyati, Reki Febri Idris, dan Rizky Caraka Mahari. Alih fungsi lahan, atau disebut juga sebagai konversi lahan, merupakan suatu perubahan fungsi, baik sebagian maupun seluruh kawasan dari suatu lahan dan fungsinya semula menjadi fungsi lain, yang menjadi masalah terhadap lingkungan sekitarnya dan potensi lahan itu sendiri. Biasanya, masyarakat mengalihfungsikan lahan menjadi lahan pertanian, namun di Indonesia, masih banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan dan juga banyak lahan yang dialihfungsikan. Komplek perumahan contohnya, sehingga potensi lahan tersebut yang lebih ke bidang pertanian tidak dimanfaatkan dengan baik. Diakibatkan juga oleh pertumbuhan populasi penduduk yang tinggi. Luas lahan bumi kurang lebih sekitar 148 juta kilometer persegi, sekitar 29% daratan dan sisanya berupa lautan. Di Indonesia, lahan terluas terdapat di Kalimantan, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Jawa, dan Sulawesi. Lalu, bagaimanakah langkah atau cara untuk mengolah lahan yang tak berfungsi tersebut menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan? Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan dan Zona Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang tata cara penerbitan tanah terlantar dalam Pasal 1 Nomor 6, pengertian tanah yang tidak berfungsi atau biasa disebut tanah tidur adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara, hak berupa milik, hak guna usaha, hak bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan tanah yang tidak diusahakan. Indonesia memiliki potensi lahan tidur sebesar 33,4 juta hektar lahan dengan lahan sebesar 20,3 juta hektar lahan dan rawa lemak sebesar 13,7 juta hektar lahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengatakan 150.000 sampai 200.000 lahan beralih fungsi. Peneliti Pusat Sosial dan Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Profesor Ahmad Suryana mengatakan alih fungsi lahan pertanian akan menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu ketersediaan pangan nasional dan ketersediaan gizi. Pada 2020, bencana alam banjir bandang terjadi di Luwu, Sulawesi Selatan. Salah satu penyebabnya adalah beralih fungsinya lahan hutan menjadi perkebunan sawit. Lalu bagaimana cara mengolah lahan yang tak berfungsi menjadi lahan yang bermanfaat? Walaupun lahan tidur memiliki sedikit nutrisi yang membuatnya sulit untuk menumbuhkan tanaman dengan baik, bukan berarti lahan tidur tidak bisa dimanfaatkan. Sekitar tahun 70-an, Kalimantan memiliki begitu banyak lahan tidur akibat sistem perladangan berpindah dan penanaman kelapa sawit diupayakan sebagai perbaikan lahan kritis akibat ladang berpindah yang menyebabkan lahan tidur. Di Kalimantan Barat, tanaman lidah buaya menjadi pilihan ditanam karena mampu tumbuh di tanah yang kurang subur. Pembudidayaan tanaman yang pertumbuhannya lambat seperti pohon yang menghasilkan kayu juga dapat diupayakan karena pohon relatif membutuhkan nutrisi yang sedikit dibandingkan tanaman pangan. Lahan tidur juga dapat ditanami tanaman sorghum karena mampu tumbuh di lahan kritis. Tanaman ini juga merupakan tanaman multifungsi yang dijadikan sebagai pakan ternak dan penghasil bioenergi. Adapun lahan rawa yang bisa dimanfaatkan dengan cara membuat saluran drainase terlebih dahulu agar tidak tergenang, yaitu dengan cara membuat galian sedalam 30 cm lalu digeburkan dan terakhir yaitu dibersihkan dari sisa-sisa tanaman. Adapun lahan tidur yang bisa digunakan sebagai lahan pertanian yaitu pekarangan rumah. Jadi kesimpulannya, lahan tidur adalah lahan yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Umumnya disebabkan karena tidak ada kandungan nutrisi dalam tanah tersebut sehingga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Namun hal tersebut tidak benar-benar membuat lahan tidur tidak dapat digunakan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi lahan tidur agar dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya sebagai lahan pertanian.